warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18, saya Rahmania Dewi, NPM 1122006711, dan rekan saya. Nama saya Raffi Taharana Yuka, NPM 1122006731. Di sini kami akan menyelesaikan tugas farmakologi 1, di mana tugas yang telah kami ambil yakni mengenai obat parasetamol. Untuk mempersingkat waktu, perkenankan saya untuk menjelaskan definisi obat parasetamol. Apa itu parasetamol? Parasetamol adalah obat untuk meredakan demam dan nyeri ringan, sedang hingga berat, misalnya sakit kepala, nyeri haid, atau pegal-pegal. Selain itu, obat parasetamol merupakan obat analgesik non-narkotik, yang dimana obat parasetamol ini bekerja untuk menghambat sintesis prostaglandin, terutama pada sistem saraf pusat. Nah, obat parasetamol ini memiliki nama lain yaitu acetaminophen, yang termasuk golongan obat bebas. Golongan obat bebas sendiri, penandaan dalam kemasan ditandai dengan lingkaran tepi hitam dan tengah berwarna hijau. Adapun indikasi obat parasetamol yaitu sebagai antipiretik dan analgesik. Antipiretik yaitu sebagai penurun demam dan analgesik yaitu untuk penghilang rasa nyeri. Selanjutnya, ada beberapa nama obat generik parasetamol, yaitu parasetamol dari Kimia Farma, parasetamol dari Triman, parasetamol dari IP, dan masih banyak lagi. Kemudian juga ada beberapa nama obat merek, yakni Fasidol, Dapirin, Buvagesic, Anmol, Mirasik, Gravadon, dan tentunya masih banyak lagi nama obat merek dagang lainnya. Nah sih, kita dapat membeli obat parasetamol. Kita dapat membeli obat parasetamol di apotek, toko, atau warung. Tentunya sangat mudah kita mendapatkan parasetamol karena tidak harus menggunakan resep dokter. Kemudian ada mekanisme kerja obat parasetamol. Parasetamol diketahui dapat bekerja pada pusat pengaturan suhu yang ada di otak untuk menurunkan suhu tubuh saat seseorang sedang mengalami demam. Selain itu, parasetamol juga bisa menghambat pembentukan prostaglandin, yaitu senyawa yang memicu nyeri dan bengkak ketika terjadi kerusakan atau cedera pada jaringan tubuh. Secara ringkas, parasetamol dapat kita ketahui apabila tubuh kita mengalami trauma atau cedera. Itu akan mengantisipasi fosfolipid, yang dimana fosfolipid ini terdiri dari fosfolipase A2 dan steroid, yaitu sel yang mengalami cedera maka akan mengalami nyeri tersebut. Fosfolipase A2 ini berguna untuk mengubah fosfolipase menjadi asam arsidonat. Asam arsidonat itu menghasilkan dua enzim, yaitu enzim lipooksigenase dan enzim siklooksigenosa, yang dimana terdiri dari COX-1, COX-2, dan COX-3. Dimana obat parasetamol di sini itu bekerja secara non-selektif, yang menghambat enzim siklooksigenosa, COX-1, dan COX-2. Pada COX-1 itu memiliki efek cikloprotektif, yang dimana untuk melindungi mukosa lambung apabila dihambat akan mengalami efek samping pada gastrointestinal. Sedangkan ketika COX-2 dihambat, maka akan terjadinya menurunnya produksi prostaglandin, yang dimana prostaglandin ini merupakan mediator nyeri, demam, dan antiinflamasi. Sehingga apabila prostaglandin dihambat, maka akan menurunnya rasa nyeri tersebut. Nah, antipiretik di sini pada obat parasetamol itu bekerja untuk menghambat COX-3 pada hipotalamus. Karena obat parasetamol ini Sehingga apabila prostaglandin dihambat akan menurunnya rasa nyeri tersebut. Selanjutnya masuk ke efek samping obat dari parasetamol. Efek samping dari parasetamol yang jarang terjadi, tetapi ada yang terkena dari efek tersebut, yaitu mual, muntah, hingga hipertensi. Adapun bahaya dari parasetamol jika digunakan secara berlebihan
dapat muncul beberapa efek samping, seperti perut bagian kanan atas terasa sakit, urin berwarna gelap, tinja berwarna pucat, hilang nafsu makan, lelah yang tidak biasa, dan penyakit kuning atau lever. Dosis paracetamol untuk dosis dewasa 500-1000 mg tiap 4-6 jam, sedangkan dosis bayi atau anak 10-15 ml tidak tiap 4-6 jam. Sediaan bentuk obat paracetamol. Sediaan tablet, contoh mereknya Mcamol, Pirexin, Proset, Erlamol, Ekasetol, Trimol, Itramol, Metamol, Sanmol, Sumagesik, dan Pamol. Sediaan kaplet, contoh mereknya Buvadol dan Trivamol. Sediaan sirup, contoh mereknya Sanmol, Pamol, Avitamol, Trivamol, Turpas, Tempra, dan juga Erpamol. Sediaan drops, contoh mereknya Sanmol, Pamol, Moretic, Tempra, Itamol, Nip, Fever, Apetik, Huvagesit. Sedangkan infus, contoh mereknya Phamol, Paradol, Warmadol, Sanmol, Ethervic, dan juga Floramol. Di sini dapat kita lihat sediaan bentuk paracetamol dalam bentuk tablet, sirup, infus, dan juga bentuk sediaan kaplet. Adapun cara menggunakan paracetamol dengan benar yaitu 1. Paracetamol infus atau suntik akan diberikan langsung oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter. Jika Anda diberikan paracetamol oral maupun rektal, ikuti dosis dan anjuran yang diberikan oleh dokter atau baca informasi yang tertera pada kemasan obat sebelum menggunakannya. Kedua, paracetamol dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Untuk paracetamol sirup atau tetes, kocok botol terlebih dahulu sebelum obat digunakan. Gunakan sendok takar atau pipet yang tersedia di dalam kemasan obat. 3. Paracetamol suppositoria atau enema digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam dubur. Masukkan obat dalam posisi berbaring menyamping dengan obat bagian ujung yang lancip masuk terlebih dahulu ke dalam dubur. Interaksi paracetamol dengan obat lain. Paracetamol dapat menimbulkan interaksi jika digunakan dengan obat lain. Berikut ini beberapa interaksi yang dapat terjadi. Penurunan penyerapan paracetamol jika digunakan dengan clostiamin. Peningkatan risiko terjadinya efek samping paracetamol jika dikonsumsi bersama metoclopramide, domperidone, probenecid, dan isoniazid. Peningkatan risiko terjadinya perdarahan jika digunakan dengan warfarin, terutama pada penggunaan paracetamol dalam jangka panjang. Peningkatan risiko terjadinya kerusakan hati jika digunakan dengan obat golongan barbiturat, seperti phenobarbital. Penurunan efektivitas obat lampicillin dalam pencegah kejang, dan peningkatan kadar chloramphenicol atau busulfan di dalam darah sehingga meningkatkan risiko terjadinya efek samping. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.